Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa duduk bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan dan juga pahala yang sangat besar sekali, yang insyaallah sebagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut hanya didapatkan ketika kita mau duduk di majelis ilmu, dan itu dilaksanakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Tapi kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan adab-adab Islamiyah, dan kita masih di adab liqa ya. Adab ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan teman-teman kita, sampai di poin yang ke berapa kemarin? Keempat sekarang ya. Nah, sekarang yang keempat. Di poin yang keempat ini akan dibahas di situ insyaallah. Al-qiyamu tahiyatun lil qadim, yaitu hukum berdiri dalam rangka menghormati orang yang datang. Berdiri menghormati orang yang datang. Al-qiyamu ada salasati anha. Berdiri dalam rangka untuk menghormati orang yang datang ini ada 3 pembahasan di situ. Ada 3 macam. Yang pertama, qiyamun ala ra'si rajul wa huwa fi'lul jababir. Yang pertama adalah berdiri kepada pembesar-pembesar kaum ataupun tokoh-tokoh, dan ini merupakan perbuatan kaum jababir, yaitu nanti disebutkan orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Kemudian yang kedua adalah qiyamun ilaihi 'inda qudumihi wa la ba'sa bi. Yang kedua adalah jenis berdiri yang kedua adalah berdiri menyambut orang yang datang kepadanya, dan ini tidak mengapa atasnya. Kemudian yang ketiga adalah qiyamun 'inda ru'yatihi wa huwa al-mutanazi' fi. Yang ketiga adalah berdiri ketika melihat seseorang, dan ini nanti ada pembahasannya. Walaupun secara umum hukumnya adalah makruh di sana. Qalahu Ibnu Qayyim, dan itu pembagian tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita akan bahas ataupun kita akan lihat daripada 3 pendapat tersebut ataupun 3 jenis tersebut. Dalilul awal, dalil yang pertama adalah ma rawahu Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalayna wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakar yasma'un nas takbirahu faltafat ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina fa qa'adna fa shalayna bi salatihi qu'udan falamma salama qala in kittum anifan lataf'aluna fi'lal faris war-rum yakumuna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu i'tammu bi a'immatikum in shalla qa'iman fasallu qiyaman wa in qa'idan fasallu qu'udan. Disebutkan hadisnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan tidak enak badan ataupun beliau salat sedang duduk, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu
ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendengarkan suara takbirnya kepada manusia. Suara takbirnya Rasulullah itu dikeraskan, diperdengarkan kepada manusia, bahwasanya Rasulullah sedang duduk. Kemudian banyak daripada manusia itu mereka ikut sholat bersama Rasulullah, sehingga Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya Rasulullah. Kemudian faltafatu ilaina ataupun faltafat ilaina fara'ana qiyaman, maka Rasulullah SAW menoleh kepada kita dan beliau melihat kita itu sholat dalam keadaan berdiri. Rasulullah sholatnya duduk sebagai imam, kemudian melihat para sahabat tadi sholatnya dengan berdiri. Fa asyara ilaina faqa'na, maka Rasulullah memberikan isyarat kepada kami agar supaya sholat kami dengan duduk, ya. Bisolatihi qu'udan fasalaina bisolatihi qu'udan, maka kami pun salat sebagaimana salatnya dengan duduk. Ketika selesai, ya, ketika sudah salam, qala in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris warum, sungguh hampir-hampir kalian itu berbuat ataupun melakukan perbuatan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang Faris dan orang-orang Romawi, orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Yakumuna ala mulukihim, yang mana mereka itu berdiri kepada raja-raja mereka, wahum qu'ud, dan mereka sedang duduk, ya. Fala taf'alu, maka janganlah kalian lakukan hal tersebut. Maka janganlah kalian lakukan tersebut, menghormati para pembesar, menghormati para pemimpin-pemimpin tersebut dengan berdiri. Maka Rasulullah mengatakan fala taf'alu, janganlah kalian lakukan hal tersebut. I'tammu bi a'immatikum, ikutilah pemimpin-pemimpin kalian. In shalla qa'iman, apabila dia salat dengan dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah dengan berdiri. Wa in qa'idan fasallu qu'udan, dan apabila dia duduk maka salatlah juga dengan duduk. Bisa dipahami ya ini? Ini ketika imam kita itu duduk, ya, maka kita pun juga salatnya dengan duduk. Tetapi kalau imam berdiri, maka kita pun juga salatnya dengan berdiri. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, karena sesungguhnya diangkatnya seorang imam menjadi seorang pemimpin itu untuk diikuti, Makanya ketika imamnya, ya, cuma satu dan beliau mungkin ngimami masyarakatnya dengan posisi duduk, makmumnya juga harus duduk. Berbeda halnya misalnya imamnya berdiri, ada makmum yang duduk, dikarenakan suatu keadaan, maka enggak masalah. Jadi paham ya? Misalnya ada jamaahnya yang kakinya sakit, kalau berdiri lama enggak mampu, maka boleh duduk di situ. Tetapi beda hukumnya ketika imamnya yang duduk, walaupun makmumnya itu sehat semuanya, mampu berdiri semuanya, tetap harus duduk, mengikuti imam. Bisa dipahami ya ini? Nah, ini merupakan fikih yang harus kita pahami atasnya. Sekali lagi, karena dijadikan seseorang itu menjadi imam itu untuk diikuti padanya. Ketika dia rukuk, maka ikutlah rukuk, sujud ikutlah sujud. Ketika salat duduk, maka juga kalian ikut duduk pula. Illa idza da'at al-hajatu lidzalika ka'an yakhafa 'ala rajuli ay'tada 'alaihi fala ba'sa bih an yaquma 'alaihi al-qa'im. Maka disebutkan di sini kecuali ada kebutuhan atasnya, ada suatu kepentingan atasnya, seperti seseorang itu takut kepada orang lain, maka kebiasaan dia untuk berdiri dengannya, maka ini tidak masalah. Wa kadzalika idza qama 'alaihi rajulu ikraman lahu fi halin yaqsudu fihi ikramahu wa ihanatu al-adu. Demikian pula ketika seorang itu menghormati, dalam rangka menghormati, berdiri untuk menghormati saja, bukan kebiasaannya, bukan kebiasaan. Misalnya ada seorang pemimpin, seorang tokoh, ya, yang baru datang di situ, pertama kali baru datang, bukan rutinitas untuk dihormati berdiri harian, bukan. Yang baru datang, dalam rangka menghormati mereka semuanya berdiri, maka enggak masalah hal tersebut.
ataupun dalam rangka untuk menghinakan musuh-musuh agama ini, sebagaimana yang didapatkan dalam kisahnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana Mughirah bin Syu'bah ini ya ini diutus oleh Nabi SAW kepada kaum Quraisy dalam rangka untuk melakukan yaitu perjanjian Hudaybiyah ya, dan untuk melakukan musyawarah di antara mereka ya, perundingan di antara mereka. Kana al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu waqifan ala ra'sir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada keadaan tersebut Mughirah bin Syu'bah ini Rasulullah ada dalam keadaan apa? Duduk. Mughirah bin Syu'bah ini di belakangnya siapa? Rasulullah. Beliau dalam keadaan berdiri dan memegang pedangnya untuk menghinakan musuhnya, bahwasanya ini loh, kami ini sahabatnya Rasulullah, kami ini pasukannya Rasulullah yang akan melindungi, membela Rasulullah. Kalau kalian macam-macam, maka kalian akan kami lawan. Seperti itu ya, nggak masalah dianya berdiri, Rasulullah sebagai pemimpinnya dalam keadaan duduk. Ini dalam rangka apa? Untuk menakut-nakuti, menghinakan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi yadihi sayf ta'dhiman li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di tangannya Mughirah itu ada pedang. Jadi berdiri seperti bodyguard ya, seperti pengawal itu, membawa pedang, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihanatan li rusul al-kufar alladhi ya'tuna lil mufawadah, yang mana itu dalam rangka untuk menghinakan, menakut-nakuti utusan orang-orang kafir tadi yang mereka datang untuk perundingan Hudaybiyah tadi. Nah, seperti itu nggak masalah ya. Ya, anak buahnya berdiri, pimpinannya duduk. Ini nggak masalah dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka untuk menghinakan musuh-musuh tersebut. Nah, adapun yang dilarang dalam syariat itu adalah ketika seorang pemimpin setiap kali datang meminta kepada siapa? Pengikutnya, kepada bawahannya untuk menghormati dengan berdiri. Nanti akan disebutkan hadisnya, barang siapa yang suka untuk dihormati dengan berdiri, maka siap-siaplah untuk dirinya menempati tempat tinggalnya di neraka. Hati-hati seperti itu. Kemudian dalil yang kedua, dalil pendapat ataupun jenis yang kedua, berdiri yang kedua, marwahu Malik fi Muwatta, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kitab induknya, kitab fenomenal karangan Imam Malik yang sangat luar biasa sekali. Yang sangat luar biasa sekali. Kalau dalam Imam Syafi'i mengarang kitab kalau Imam Malik punya kitab Muwatta. Ya, punya kitab Muwatta. Dan ketika di zamannya Rasulullah di zamannya Imam Malik ini banyak daripada ulama-ulama yang mengarang Muwatta juga. Muwatta itu adalah kumpulan daripada ilmu fikih. Ya, dirangkum di dalam Muwatta tersebut. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa Anda mengarang Muwatta juga? Padahal di sana juga banyak daripada para penulis yang mengarang Muwatta. Maka Imam Malik mengatakan, kullu madillahi fahuwa bakin. Semua yang diniatkan ikhlas karena Allah, yakin itu yang akan langgeng, yang akan terjaga, yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang kitab Muwatta yang paling terkenal adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen agar supaya mungkin amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karya tulis kita ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu abadi, maka ikhlaskanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seperti itu. Sebagaimana mungkin mohon maaf suatu muassasah, suatu yayasan, suatu perkumpulan, ketika semuanya itu dibangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terus bersatu, akan terus bisa bersatu. Tetapi kalau ada tendensi, ada niatan-niatan yang lain, wallahu alam, sampai kapan bertahan enggak, wallahu alam. Maka agar supaya di antara salah satu sebab
keutuhan dan juga kelanggengan suatu amalan, suatu kebaikan adalah dengan kita mengikhlaskannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah sedikit tentang muwatta'nya Imam Malik. Ya, fi qissati Islam Ikrimah ibni Abi Jahal. Di dalam kisah Ikrimah putranya Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal. Bapaknya kafir, anaknya alhamdulillah muslim. Ya, wa fihi, di dalam riwayat tersebut disebutkan fa aslama wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah masuk Islam, kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada waktu pembukaan kota Mekah, penguasaan kota Mekah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaba ilaihi farhan wa ma alaihi rida'u hatta bay'ahu. Maka tatkala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, melihat siapa? Ikrimah tadi. Maka Rasulullah langsung bersegera menuju kepada Ikrimah, ya, langsung bersegera menuju kepada Ikrimah dalam keadaan senang. Dan wa ma alaihi rida, Rasulullah tidak menggunakan rida sampai Rasulullah pun membaiat siapa? Membaiat Ikrimah. Ya, al-hadis. Hadis ini sahih, disebutkan di dalam Tamhid. Nah, kemudian wasabaqa dzikru qissati taubah Ka'ab wa fihi qiyamu Talha lahu muhannian. Demikian pula dalam kisahnya taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga teman-temannya pada waktu perang Tabuk. Ketika meninggalkan perang Tabuk, kemudian dihajar, ya, dibaikot oleh Rasulullah dan semua para sahabat, semua penduduk Madinah. Bahkan istrinya pun membaikot. Tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara sama sekali kepada Ka'ab dan juga teman-temannya tadi. 3 orang disebutkan. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu. Terus disebutkan dalam surat At-Taubah tentang 3 orang yang dihajar oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Itu disebutkan tatkala taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fihi qiyamu Talha. Di dalam kisah tersebut disebutkan Talha langsung berdiri. Iya enggak? Talha ketika melihat Ka'ab di masjid, Talha ini langsung berdiri dan berlari menuju siapa? Menuju Ka'ab, mengucapkan selamat kepada Ka'ab karena taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhaltul masjid fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama ilayya Talha ibni Ubaidillah, ya, dalam keadaan ketika Ka'ab bin Malik itu masuk masjid, di sana ada Rasulullah, di sana ada para sahabat. Kemudian saya melihat Talha itu berdiri dan lari kepada diriku sampai beliau ini menyalami diriku dan juga mengucapkan selamat kepadaku. Sampai seperti itu dah. Ini menunjukkan beliau berdiri dan menuju Talha mengucapkan selamat. Syahidnya di sini adalah, yang jadi inti pembahasan adalah beliau berdiri. Ya, beliau berdiri menyambut siapa? Ka'ab bin Malik tadi. Ini berdiri enggak masalah dalam rangka untuk menyambut kedatangan seorang ataupun mengucapkan selamat kepada seseorang. Sebagaimana nanti mungkin kita bisa kiaskan adalah antum ketika ditugaskan sebagai among tamu, ya. Sebagai among tamu. Tentu banyak sekali yang datang di situ. Antum terkadang duduk, terkadang berdiri. Ya, duduknya itu pas apa? Enggak ada yang datang. Tetapi ketika ada yang tamu datang, otomatis antum berdiri, enggak masalah ya, seperti itu. Ya, ya cuma memang kalau tamunya banyak memang capek ya, ngadeg dulu. Jadi apalagi cahaya sunnah ya, mungkin ya sampai 2000 peserta seperti tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan segera kembali normal keadaannya sehingga masya Allah ya, yang jadi among tamu pun juga cucuk gitu ya.
Sudah. Masya Allah, ganjarannya kan banyak sekali tuh. Salaman berapa ribu orang. Menggugurkan dosa-dosanya, ya, menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang bersalaman tersebut. Masya Allah. Ini ya. Baik. Kalau kemarin yang hadir di kajian Ustaz Zainal berapa? Kurang lebih. Nanti dia 700-an ya, hampir 1000. Nah, Masya Allah. Karena kondisi juga masih belum stabil, belum normal sebagaimana sebelumnya, tapi alhamdulillah ini sudah suatu yang sangat bagus sekali, awalan-awalan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali seperti dahulu kala. Nah, taib, itu dalilnya ya. Jadi boleh seseorang itu berdiri dalam rangka untuk menyambut kedatangan seseorang, untuk mengucapkan ucapan selamat ataupun yang semisalnya kepada seseorang, nggak masalah di situ. Kalau kita untuk menyambut tamu-tamu juga nggak masalah berdiri di situ. Kemudian yang ketiga, wadalil salis, dalil jenis yang ketiga, al-mutanazi' fihi wa huwa al-qiyamu 'inda ru'yah. Ini ada beberapa pendapat di sini. Ya, yaitu berdiri ketika melihat. Berdiri ketika melihat. Berdiri ketika melihat seseorang. Ketika ada melihat langsung berdiri. Hadis disebutkan dari Abi Mudlis qala anna Muawiyah kharaja wa Abdullah ibn Amir wa Abdullah ibn Zubair qu'udun faqama ibnu Amir wa qa'ada ibnu Zubair. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya hadis Abi Mujlis, dia berkata bahwasanya Muawiyah keluar dan Abdullah bin Amir dan juga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair dalam keadaan duduk. Faqama ibnu Amir, maka ibnu Amir ini berdiri, wa qa'ada ibnu Zubair, dan duduklah ibnu Zubair. Wa kana azruhuna, dan keduanya tadi berbeda. Yang satu berdiri, yang satu apa? Yang satu duduk. Qala Muawiyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyumassila lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Maka Muawiyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang senang untuk diperlakukan seperti itu tadi, yaitu dihormati dengan berdiri, maka hendaknya dia bersiap-siap ataupun mempersiapkan tempatnya, rumahnya di neraka nanti. Ya. Kemudian walaftu Abi Dawud, dalam lafaz Abu Dawud, faqala Muawiyah li Amir, Muawiyah berkata kepada Amir, ijlis fa inni sami'tu Rasulullah. Siapa? Muawiyah tadi berkata kepada Amir, temannya tadi, agar supaya ijlis, duduklah kamu. Fa inni, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yumassila lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka untuk dihormati dengan berdiri, untuk dihormati dengan berdiri, maka hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka, menempati tempat duduknya dari neraka. Hadis ini hampir semakna dengan yang sebelumnya, tetapi di sini ada perintah. Muawiyah memerintahkan kepada Amir tadi agar supaya duduk saja, enggak apa-apa. Ya, duduk saja. Naam. Wa hadzal hadis inqasama ahlul ilmi fi fahmi ila salasati firaq. Dan hadis ini para ahlul ilmi berbeda pendapat, pemahamannya menjadi 3 kelompok ataupun 3 bagian, 3 macam di situ. Al-ula dhahabat ila anna hadzal hadis dalilun ala karahiyatil qiyam alal udama. Yang pertama ataupun pendapat yang pertama, hadis ini menunjukkan makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya berdiri dalam rangka untuk menghormati para pembesar-pembesar, para siapa? Para penguasa-penguasa. Kama yuf'alu 'inda udhama'il Faris wa Rum, sebagaimana hal tersebut dilakukan kepada para pembesar Persia dan juga Romawi. Ya, jadi ini pendapat yang pertama.
wal hukmun hadal hadis bi hadisi Muslim fi karahiyatil qiyami ala ra'sil jalis kama taf'alu al-ajamim bi udama'i. Dan hadis ini sama ataupun semakna dengan hadis di dalam riwayat Muslim bahwasanya makruh hukumnya berdiri kepada para pembesar kepada para pembesar-pembesar ataupun pimpinan majelis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ajam kepada pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Jadi ini ya yang mengatakan bahwasanya makruh hukumnya. Ininya seperti itu. Taib. Kemudian pendapat yang kedua ataupun golongan yang kedua yang mengatakan istadallat bihi ala karahiyatil qiyam lil qadim wa dhahabat ila anna an-nass sarihun fi dzalika. Ya. Kelompok yang kedua ini adalah mengatakan bahwasanya istadallat bihi ala karahiyatil qiyam lil qadim. Ini hukumnya makruh bagi orang yang datang, Dan sebagaimana dijelaskan dalam nas yang jelas tadi bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ya awrada hadal hadis indama qama Ibnu Amir li ru'yatihi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muawiyah tadi itu menyebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Amir ya melihatnya, tatkala Amir melihat pemimpin tersebut. Ya, fa iradu hadal hadis inda hadal hadas ya qarinatun qawiyatun tubayyinul muradu minal hadis. Maka kata kelompok yang kedua ini qarinah, kaitan yang sangat jelas sekali antara maksud daripada hadis ini. Summa inna adama inkari Ibnu Zubair ala Muawiyah, kemudian juga Abdullah bin Zubair pun tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh Muawiyah tadi. Naam, radhiyallahu anhuma. Dalilun ala istiqrar dalika indahu aidan. Demikian pula itu merupakan dalil yang mana diyakini oleh Abdullah bin Zubair juga. Ya, kan ada 3 orang tadi. Yang satu berdiri, yang 2 duduk. Yang berdiri Amir, yang Muawiyah dan juga Abdullah bin Zubair tetap duduk. Kemudian Muawiyah ini menasihati siapa? Amir tadi, yang berdiri tadi. Ya, dengan hadisnya Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Zubair, beliau ini diam, tidak menasihati. Tetapi Abdullah bin Zubair ini juga tidak menyalahkan siapa? Muawiyah. Ini diyakini bahwasanya siapa Abdullah bin Zubair ini sepakat dengan pendapatnya Muawiyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kedua tentang pemahaman hadis tersebut. Kemudian disebutkan waradat hadal firqah ala hamal al hadis Muawiyah bi annahu qiyamun ala ra'sil jalis bi aujuhin minha. Dan ini ada rinciannya juga. Mohon maaf ya. Jadi ini untuk poin yang keempat ini memang banyak pembahasannya ataupun banyak rinciannya ya, dan itu pun diterangkan di sini ada beberapa sisi. Annal Arab lam yakunu ya'rifuna hada ay al-qiyam ala ra'sil jalis. Sesungguhnya kebiasaan orang Arab itu tidak dikenal di mereka untuk berdiri menghormati ketua majelis ataupun pimpinan yang ada di sana. Wa innama huwa min fi'lil Faris wa Rum, karena kebiasaan berdiri tersebut ini adalah kebiasaan orang-orang Persia dan juga Romawi. Ketika ada pemimpin atau ketika ada pembesar mesti mereka berdiri. Orang-orang Persia dan Romawi itu ketika ada pemimpin, entah itu cuma ketua atau apapun ya, mesti mereka berdiri. Sedangkan orang-orang Arab enggak seperti itu. Dan ini sepakat ataupun selaras dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendapat yang dipegang. Kemudian sisi yang kedua ya, wali anna hadza la yuqalu lahu qiyamun lirrajul wa innama huwa qiyamun alaihi ya, fa farraqa bainal qiyami lisyahsi al-manhi anhu wal qiyamu alaihi al-musyabbih li fi'lil Faris war Rum ya. Maka dalam kalimat hadis tersebut adalah qiyamul lirrajul, dia berdiri untuk seseorang. Wa innama huwa qiyamun alaihi, bukan berdiri karena menghormati. Maka di sini ada perbedaan antara kalimat tersebut. Kalau dia menghormati atau dalam rangka
ta'zim kepada pemimpin-pemimpin tersebut, maka ini bisa disebut tasyabuh dengan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi tadi. Tapi kalau sesekali saja dalam rangka bukan untuk rutinitas, cuma untuk menghormati, maka yang seperti ini tidak dikatakan tasyabuh. Bisa dipahami ya? Mungkin ada sidak dari atasan, tahu-tahu langsung datang ke kantor gitu. Semuanya berdiri. Yang seperti ini nggak masalah. Yang seperti ini nggak masalah. Yang dipermasalahkan adalah ketika setiap datang, entah mungkin atasan yang paling tinggi ataupun cuma mungkin kepala kantor setempat datang langsung berdiri. Nah, ini yang dipermasalahkan. Ya, apalagi orang yang dihormati dengan berdiri tersebut suka, ini hati-hati, bisa masuk ke dalam hadisnya Rasulullah tadi, ancaman bahwasanya orang yang suka untuk dihormati dengan berdiri, maka berhati-hatilah dia dengan tempat duduknya di neraka nanti. Kemudian kelompok yang ketiga ataupun pendapat yang ketiga, saya ringkaskan saja ya sampai di sini ya. Tapi pendapat yang ketiga tentang hadis tersebut, in kana al-qiyamu ala wajhi ta'zim fa makruhun. Kalau seandainya berdirinya tersebut dalam rangka untuk ta'zim, untuk memuliakan, untuk mengagungkan, maka hukumnya makruh. Sebagian ulama mengharamkan hal tersebut. Ya. Wa in kana ala wajhil ikram fala yukrah. Adapun ketika berdirinya tersebut dalam rangka untuk menghormati saja, maka ini tidaklah makruh, tidaklah dilarang di sana. Qalahu Ghazali, dan ini dikatakan oleh Imam Ghazali dan juga dihasankan oleh Ibnu Hajar. Nah, ini ya tentang masalah berdiri. Jadi secara tidak langsung ataupun secara umum itu pendapat tentang menghormati seseorang dengan berdiri ini ada tiga. Saya ringkaskan saja. Yang pertama, berdiri kepada para pembesar kaum, dan ini rutinitas. Mau kapanpun ketika ada pembesar kaum dia berdiri, maka ini nggak boleh. Bisa dipahami ya? Mungkin ada Pak Presiden lewat, Bupati lewat, Pak Lurah lewat, langsung dia berdiri, maka ini nggak boleh. Kebiasaan seperti itu nggak boleh. Tetapi kalau misalnya ada tamu, sesekali ya tamu, dan itu berdiri, kita menghormati mereka sesekali ya, bukan rutinitas, maka nggak masalah. Kemudian berdiri yang kedua adalah dalam rangka untuk menyambut kedatangan seseorang. Yang ini mubah, boleh-boleh saja. Misalnya ada tamu dari luar sana, antum masuk tetap tengok-tengok gini ya. Ini dikaitkan lagi nanti dalam pembahasan yang setelahnya, itu berkaitan dengan uruf, dengan kebiasaan. Etis nggak kira-kira ketika ada tamu kita malah duduk-duduk seperti ini? Kurang etis ya. Kita nggak apa-apa, kita berdiri sambut tamu tersebut. Dalilnya adalah sebagaimana Ka'ab bin Malik disambut oleh temannya tadi ketika di masjid. Kemudian yang berdiri yang ketiga adalah berdiri yang dimakruhkan. Berdiri yang dimakruhkan adalah berdiri yang mana itu dalam rangka untuk menghormati para pembesar kaum tadi. Ini hukumnya makruh, mengagungkan mereka. Ya, walaupun tidak rutinitas, tetapi ini disebutkan oleh para ulama makruh hukumnya. Lebih baik ditinggalkan. Kalau tidak ada mafsadah, tidak ada madarat di situ, tinggalkan saja. Ya, bisa dipahami di situ? Nah, ini jenis daripada menghormati seseorang dengan berdiri. Ya, kalau di tempat kita mungkin antum jadi among tamu tadi, mungkin antum jadi panitia, dan itu menyambut para peserta yang yang datang itu dengan berdiri, silakan. Itu perkara yang dibolehkan di situ. Ya, perkara yang diperbolehkan, nggak masalah atasnya. Bahkan itu kalau dikaitkan dengan uruf kita, dikaitkan dengan kebiasaan kita, tempat kita, itu sangat bagus sekali ya. Ngajeni istilahnya, menghormati tamu. Ya, silahkan saja. Nah, dan itu pembahasannya masih dibahas secara panjang lebar di sini. Yang bisa kita ringkaskan di kalimat terakhir di situ, qala Ibnu Hajar,
wa fi hadzal jumlah mata saratal qiyami yash'uru istihana yatarattabu alaihi mafsada imtana wa ila dzalika asyara Ibnu Abdissalam. Ibnu Hajar menukilkan di kalimat yang terakhir dalam pembahasan masalah berdiri ini adalah tatkala berdiri tersebut tidak mendatangkan kerusakan, tidak mendatangkan madarat, ya, kita boleh duduk saja, ya. Ketika berdiri itu tidak mendatangkan, artinya antum mau berdiri mau enggak, misalnya ada pembesar di situ, ada tokoh di situ, itu enggak masalah, lebih baik kita duduk saja. Tetapi kalau ada manfaatnya, dan ketika kita tinggalkan itu justru ada madaratnya, maka apa? Lebih baik kita berdiri. Seperti menyambut tamu tadi, ya, menyambut tamu, kemudian mengarahkan jenengan jadi amung tamu. Ketika ada tamu itu menyambut, silahkan. Bagus sekali. Walaupun kalau misalnya antum duduk saja juga nggak dosa, tetapi apa? Mesti ada madaratnya, iya nggak? Omongan dari mungkin masyarakat, omongan dari mungkin orang-orang yang belum paham bahwasanya wah kayak ngaji ini tenang dan seterusnya, maka yang seperti ini lebih baik dikerjakan, nggak masalah di situ. Silahkan antum berdiri, sambut para tamu, ya, sambut orang-orang yang datang tadi dengan berdiri, tidak masalah atasnya. Bahkan itu insya Allah